Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku Suci Ramadanti. Di video kali ini aku akan bikin video 12 pertanyaan yang sering keluar pada saat sidang dan cara menjawabnya. Oke, jadi aku itu baru melangsungkan sidang pada tanggal 21 November 2020 ya teman-teman. Jadi, penelitian yang aku gunakan ini adalah kualitatif deskriptif ya teman-teman. Judul skripsi yang saya gunakan adalah analisis kemampuan guru membuat soal HOTS muatan pelajaran IPS kelas tinggi di SD Muhammadiyah plus Mangjiwan. Nah, pertanyaan pertama yang sering muncul itu adalah kenapa kamu bisa ngambil judul ini? Nah, cara menjawabnya itu adalah itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada penelitian Anda ya teman-teman. Jadi penelitian itu beranjak dari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar ya teman-teman. Misalnya ini seperti judulku ya teman-teman. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena SD yang saya gunakan sebagai tempat penelitian ini belum menggunakan soal bertipe HOTS atau soal yang keluar pada ulangan atau tes masih pada ranah LOTS, atau bisa jadi misalnya SD tersebut baru mengadakan workshop tentang HOTS itu baru 2 kali selama berjalannya kurikulum K13 ya teman-teman. Nah, pertanyaan kedua itu adalah penelitian ini sudah banyak diteliti oleh mahasiswa lain. Apa perbedaan penelitian Anda? Cara menjawab pertanyaan nomor 2 ini adalah kalian harus memahami rumusan masalah yang Anda buat tadi ya teman-teman. Jadi, misalnya pada judul aku tadi, analisis kemampuan tadi, aku juga menemukan penelitian yang mirip dengan punya aku. Bukan lagi mirip ya, judulnya itu pun sama, cuman bedanya di kelasnya. Kalau aku menggunakan kelas tinggi alias kelas 4, 5, 6, sedangkan penelitian yang lain yang orang lain lakukan itu kelas 5 ya teman-teman. Nah, perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang lain adalah pada penelitian saya ini saya membahas tentang implementasi. Di penelitian yang terdahulu belum ada yang membahas kemampuan guru dan implementasi dalam penelitian tersebut. Kemudian kalian juga bisa membahas teori yang akan kamu gunakan dalam penelitian kamu teman-teman. Misalnya di penelitian lain judulnya sama, tetapi penelitian lain belum tentu menggunakan teori yang kamu gunakan. Kamu mungkin menggunakan teori yang lain. Kamu bisa menyebutkannya ketika waktu sidang ya teman-teman. Pertanyaan nomor 3 itu adalah apa alasan kamu mengambil teori ini? Nah, misalnya pada judul aku ya teman-teman, analisis kemampuan guru membuat soal HOTS. Aku menggunakan teori taksonomi Bloom. Jadi, alasan saya mengambil teori ini adalah pada teori taksonomi Bloom, soal-soal dikatakan HOTS itu yaitu meliputi C4, 5, dan 6. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan nomor 4 itu adalah jenis penelitian apa yang Anda gunakan? Nah, cara menjawabnya itu adalah jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan mengkaji fenomena, kemudian gejala, ataupun kehidupan manusia yang kita terlibat secara langsung untuk meneliti secara menyeluruh dan mendalam. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap pertanyaan yang dilontarkan dosen kepada kita, kita harus menjawabnya secara ilmiah ya teman-teman. Jika tidak secara ilmiah, itu nanti akan dibantah oleh dosen sehingga bisa jadi nanti kita penguasaan tentang materinya nilainya akan turun teman-teman, karena dalam ujian skripsi itu ada menilai tentang penguasaan materi. Pertanyaan selanjutnya itu adalah kenapa kamu itu mengambil tempat penelitian itu? Di sini saya tegaskan ya teman-teman, kalian jangan menjawab pertanyaan tersebut dengan karena penelitian di tempat penelitian itu saya punya saudara, atau karena lokasinya dekat, atau karena dulu saya magangnya di situ, jadi saya ngambilnya di situ. Jangan sekali-sekali kalian menjawab itu, nanti kalian salah fatal, tetot. Jadi alasan saya mengambil tempat penelitian ini adalah karena
di SD tersebut masih terdapat masalah yang ada sesuai dengan penelitian saya. Nah, masalahnya itu adalah yang pertama, SD tersebut masih menggunakan soal lots. Coba Mbak jelaskan teknik pengumpulan data Anda bagaimana? Teknik pengumpulan data saya ada dua. Yang pertama, wawancara. Nah, karena ini pandemi, kalian harus jelaskan tuh gimana caranya kalian wawancara melalui pandemi ini. Nah, misalnya dengan judul saya ya teman-teman, di penelitian saya tuh menggunakan wawancara melalui Google Form. Jadi saya jelaskan teknik pengumpulan data saya yaitu dengan wawancara, mewawancarai semua subjek yang sesuai apa ya, yang saya butuhkan dalam penelitian saya melalui Google Form. Nah, kenapa Google Form? Google Form itu kan pertanyaannya terbatas. Ya, misalnya dapat pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Karena sebelumnya saya sudah menanyakan kepada pihak subjek yang saya ingin wawancara. Nah, beliau meminta untuk Google Form sehingga saya mengirimkannya link Google Form. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, teknik pengumpulan data saya yaitu melalui dokumentasi. Nah, dokumentasi gitu ya, teman-teman. Dokumentasi itu bukan dokumen untuk difoto-foto terus kamu gunakan untuk penelitian, bukan ya. Jadi, dokumentasi itu adalah semua dokumen yang terkait dengan penelitian kamu ya, teman-teman. Misalnya itu adalah pada penelitian saya, teman-teman, saya kan menganalisis soal. Otomatis dokumen saya yang saya butuhkan itu adalah soal PTS, kisi-kisi, silabus, seperti itu ya teman-teman. Coba jelaskan teknik analisis data yang kamu lakukan. Nah, teknik analisis data yang saya lakukan itu yang pertama saya mereduksi data. Nah, mereduksi data itu adalah menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian saya atau menghilangkan atau pokoknya menghilangkan data tersebut ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman, misalnya itu pada soal PTS saya itu terintegrasi antara dua muatan yaitu muatan PKN dan muatan IPS. Nah, yang saya gunakan itu adalah muatan IPS, otomatis saya akan membuang muatan PKN ini ya, itu yang dimaksud dengan mereduksi data ya teman-teman. Nah, yang kedua saya itu menyajikan data. Nah, menyajikan data ini kalian bisa bisa sajikan dengan deskripsi. Misalnya kalau implementasi HOTS itu seperti apa, jadi kamu mendeskripsikan implementasi soal HOTS yang guru lakukan itu seperti apa. Misalnya kalau saya kan menggunakan persen soal, jadi saya menyajikan diagram dan tabel. Nah, yang ketiga itu adalah menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan penyajian data tadi, kalian dapat tarik kesimpulan bahwa gimana penelitian Anda.